RDI Channel, saluran dakwah dan tilawah untuk Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah thalabatul ilm, para santri baik sanawiyah maupun aliyah yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat, bimbingan, taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingin mengutip sebuah perkataan dari seorang ulama yang hidup di abad ke-4 karena wafat tahun 360 Hijriah. Seorang ulama yang bernama Muhammad ibn al-Husain al-Ajurri. Ingat-ingat namanya, barangkali nanti ditanyakan, barangkali. Muhammad bin al-Husain al-Ajurri al-Baghdadi. Di dalam sebuah kitab yang beliau tulis, yaitu Akhlaq Hamalatil Quran, akhlak penghafal Al-Quran. Karena antum semua adalah penghafal Al-Quran. Kalau lebih dipermudah lagi bahasanya adalah santri, karena semua santri adalah penghafal Al-Quran, santri yang benar. Karena urutan pertama belajar adalah belajar Al-Quran. Dan saya yakin antum semua adalah penghafal Al-Quran, walaupun kulhu sama An-Nas kan Al-Quran, minimal Al-Fatihah, karena kalau nggak hafal Al-Fatihah sholatnya nggak sah. Di dalam kitab tersebut, Akhlaq Hamalatul Quran atau akhlak menghafal Quran, kita mudahkan saja akhlak santri, karena hari ini adalah hari santri, kemarin juga hari santri, besoknya dan seterusnya. Setiap hari adalah hari santri bagi kita semua, karena santri antil jannah gitu ya, bener nggak? Santri sampai kapan? Ya sampai masuk surga. Karena kalau enggak santri nggak masuk surga. Santri itu kan orang yang belajar ilmu agama. Kata beliau Al-Imam Al-Ajurri rahimahullah ta'ala, di antara akhlak santri atau penghafal Al-Quran adalah in masya bi'ilmin wa in qa'ada bi'ilmin. Seorang penghafal Al-Quran atau seorang santri kalau berjalan dia berjalan dengan ilmu, dan ketika dia duduk dia pun duduk dengan ilmu. Ketika berjalan pakai ilmu, ketika duduk dengan ilmu. Sekarang saya tanya, siapa yang nggak bisa jalan? Ya semua yang Allah berikan karunia, kaki bisa jalan. Siapa yang nggak bisa duduk? Nah, di sini semuanya alhamdulillah duduk, kecuali ustaz-ustaz yang di belakang mengawasi antum. Nah terus maksudnya jalan dengan ilmu, terus kemudian duduk dengan ilmu, bagaimana? Gimana maksudnya jalan dengan ilmu? Ilmu jalan itu bagaimana? Angkat kaki kanan,
ditaruh di depan gitu ya, angkat kaki kiri taruh di depan. Itu ilmu jalan dalam pelajaran penjaskas kan begitu. Yang dimaksud bagaimana? Tapi sebelum itu, teman-teman sekalian, kalimat ini kalimat yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala ingin memberikan pemahaman kepada kita bahwa seorang santri, seorang penghafal Al-Quran, ketika melakukan aktivitas apapun harus dilandasi dengan ilmu. Ketika melakukan kegiatan apapun, aktivitas apapun harus dilandasi dengan apa? Ilmu. Ilmu apa? Ya, ilmu agama. Beliau contohkan di sini berjalan, duduk, itu kan perbuatan yang paling ringan dan hampir semua manusia melakukannya. Niat tidak niat dia jalan, duduk. Perbuatan yang sangat ringan dan sangat mudah. Tidak dicontohkan dengan main bola. Kalau main bola mengumpulkan berdiri, duduk, lari pelan, lari kencang, banyak sekali, kemudian lompat dan lain sebagainya. Beliau contohkan dengan perbuatan yang paling ringan. In masya bi ilmin, ketika berjalan dengan ilmu. Maksudnya bagaimana? Contoh, orang berjalan kan ada tujuan ya. Kita ketika berjalan pasti ada tujuannya. Nah, kemana tujuan kita berjalan? Kemana tujuan kita melangkahkan kaki kita? Kemana kita berjalan? Ya harus sesuai dengan ilmu. Maka orang yang berjalan ke tempat-tempat kebaikan, orang berjalan dengan ilmu, berarti tujuan yang dia tuju dalam perjalanannya adalah tujuan yang diperintahkan di dalam agama. Orang yang melangkahkan kakinya ke tempat-tempat kebaikan, ke masjid misalnya, ke pengajian dan lain sebagainya, maka setiap langkahnya itu akan dihitung sebagai apa? Pahala. Baru berjalan, belum sampai ke tempat tujuan. Ketika berjalan dengan ilmu, artinya apa? Tujuan dia berjalan adalah sesuatu yang diperintahkan dalam agama, ke tempat yang di situ kita melakukan kebaikan, maka langkah kita sudah dihitung sebagai pahala. Begitu juga sebaliknya. Sebaliknya, ketika kita berjalan ke tempat maksiat, ke tempat yang penuh dengan dosa, tempat-tempat kesyirikan, tempat-tempat kebid'ahan, tempat-tempat kemaksiatan, tempat-tempat apa lagi yang tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya, yang isinya hanya obrolan, ghibah dan lain sebagainya, maka langkah kaki kita menuju tempat tersebut juga dihitung sebagai dosa. Kan begitu. Ini contoh berjalan dengan ilmu. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ketika beliau memberikan motivasi kepada orang-orang, kepada kaum muslimin, kepada umatnya agar bersemangat ketika datang menuju ke masjid. Beliau mengatakan apa? Orang yang berangkat ke masjid, kata beliau, lam yakhtu khutwatan illa rafa'a biha darajatan rufi'a biha darajatan wa hutta anhu biha khati'atan.
Orang yang berjalan ke masjid untuk melakukan sholat, jalan ke masjid, maka setiap langkah yang dia langkahkan, satu langkah itu mengangkat dia satu derajat. Rufi'a biha darajah. Orang itu diangkat derajatnya satu derajat. Wa hutta anhu biha khati'ah. Dan dengan satu langkah itu dihapus darinya satu dosa, satu kesalahan. Setiap langkah satu pahala, satu dosa. Satu pahala diberikan, satu dosa dihapuskan. Kalau 10 langkah, kalau 100 langkah, maka bersyukur yang rumahnya jauh dari masjid, asalkan berangkat ke masjid. Rumahnya jauh dari masjid, kalau nggak berangkat ya pada baik, kan gitu ya, sama saja, nggak dapat apa-apa. Semakin banyak langkahnya, maka semakin banyak pula pahalanya. Ini contoh berjalan dengan ilmu. Berjalan dengan apa? Ilmu. Tujuannya adalah tujuan yang jelas, pasti. Yang lebih besar lagi, tujuannya semakin besar, maka pahalanya semakin besar pula. Dalam sebuah hadis yang lain disebutkan, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda tentang orang yang berangkat ke masjid untuk melakukan sholat Jumat. Berangkat ke masjid untuk sholat Jumat. Man ihtasala yawmal jum'ati wa ghassal wa bakkara wa ibtakar wa dana wastama' wa ansata kana lahu bi kulli khutwatin yakhtuha ajru sanatin siyamiha wa qiyamiha. Barang siapa yang mandi pada hari Jumat, kemudian dia bersegera menuju ke masjid untuk sholat Jumat, dia mendekat, milih shaf yang paling depan, semakin depan semakin utama, kemudian dia memperhatikan dan mendengarkan khutbah. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kana lahu bi kulli khutwatin yakhtuha, setiap langkah yang dia langkahkan menuju ke tempat tersebut, dia mendapatkan pahala 1 tahun. Pahala 1 tahun. 1 tahun ngapain? Qiyamiha wa siyamiha. Sholat selama 1 tahun dan puasa selama 1 tahun. Bayangkan 1 langkah saja mendapatkan pahala seperti orang yang sholat selama 1 tahun, puasa selama 1 tahun. Ada yang puasa setahun? Pernah? Saya yakin 100% nggak ada yang pernah. Setahun full 365 hari gitu ya. Benar nggak? Puasa full, kita puasa mentok-mentok 3 bulan, itu pun 3 bulan, 30 hari 1 bulan, itu pun bolong-bolong, ya apa enggak? Gila pembatan. Kadang-kadang ada yang bolong. Ya kalau bolongnya karena safar pulang kampung enggak apa-apa. Bolongnya mampir ke warung Padang misalnya, tutup tapi buka. Tapi ini contoh ya. Contoh, kenapa pahalanya begitu besar? Padahal berjalan sama dengan antum berjalan setiap hari mondar mandir. Kenapa? Karena dia masyabi ilmin, berjalan dengan ilmu. Beda dengan orang yang berjalan tanpa ilmu, asal berjalan tanpa arah, nggak dapat pahala. Tapi kalau dia berjalan ke tempat yang baik dengan ilmu, maka dia mendapatkan pahala. Ini contoh tujuan kemana dia berjalan. Contoh yang lain adalah cara berjalan. Cara berjalan pun juga harus dengan ilmu. Masyabi ilmin.
Ini contoh saja ya, karena perilaku kan banyak. Perilaku yang paling mudah adalah berjalan. Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran bahkan mengajarkan kepada kita bagaimana jalan yang baik. Berjalan yang baik dengan ilmu itu bagaimana? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 37. Surat apa? Al-Isra ayat 37. Allah Ta'ala berfirman, wala tamshi fil ardi maraha, wala tamshi fil ardi maraha, janganlah kamu berjalan di muka bumi maraha, dengan apa? Maraha, petenteng, sombong. Berjalan dengan sombong, berjalan petentang-petenteng. Contohnya gimana? Contoh berjalan dengan sombong gimana? Contohnya misalnya menampakkan semua kekayaannya, jalan sengaja memamerkan kekayaannya. Kalau perempuan mungkin pakai kalung emas dan lain sebagainya. Laki-laki merek bajunya dikeluarin, baju harga 2 juta misalnya, kalau ada. Atau contoh yang lain, lagi jalan ninja 8 pakinya di geber-geber ya. Jalan biasa, ada temennya lewat sih, reng geber, knalpot harga 200.000 geber ya. Mentang-mentang motornya bagus, jalannya penuh petentang-petenteng ya, digoyang-goyang motornya, apalagi kalau lewat akhwat banyak. Wah, bahaya ya. Itu kan yang bagus motornya, motor saya kan jelek. Nah, kalau motornya jelek bagaimana? Boleh nggak geber-geber? Apalagi jelek. Yang bagus saja nggak pantas atau nggak boleh sombong, apalagi yang jelek. Bukan yang jelek, apalagi motor yang murahan, jelek. Iya, orang yang motornya bagus itu saja nggak boleh sombong. Ketika dia berjalan dengan sombong, dia berdosa. Maka orang yang motornya biasa saja kemudian sombong, dosanya lebih besar. Kok bisa? Karena ada orang bilang nggak apa-apa miskin, yang penting sombong, gitu ya. Nggak apa-apa miskin, yang penting sombong. Salah. Seperti orang bilang nggak apa-apa nggak sholat, yang penting Islam, yang penting baik. Nggak apa-apa nggak sholat, yang penting baik. Dia nggak sholat itu tidak baik. Gimana caranya dia mau baik kalau dia tidak sholat, kan ya? Nah tadi sama, nggak apa-apa miskin, yang penting sombong. Justru orang miskin yang sombong itu dosanya lebih berat. Dalam hadis disebutkan, Rasulullah mengatakan wa'ailul mustakbir, ailul mustakbir, dosanya dilipat gandakan atau dosanya lebih besar. Apa ailul mustakbir? Orang miskin yang sombong. Orang miskin yang sombong. Orang kaya kan ada faktor yang bikin dia sombong. Ketika ada faktor bikin dia sombong pun, ketika sombong dia berdosa, nggak boleh. Apalagi orang nggak punya faktor untuk disombongkan tapi dia sombong. Nggak ada faktor, nggak ada sebab dia sombong tapi dia sombong. Maka namanya sombong, mau miskin mau kaya, mau motornya bagus ataupun motor sederhana, tetap tidak boleh. Ini contoh ya. Contoh tadi apa? Idza masya bi ilmin. Ketika berjalan, cara berjalan pun dengan ilmu. Tidak asal berjalan. Jalan sambil senggol sana senggol sini, kepelak sana kepelak sini, sambil lihat orang dikomentari, kan gitu kan. Setiap lihat orang dikomentari, dihina. Yang bagus bagaimana? Ya jalan dengan tenang, kemudian kalau ketemu dengan orang
salam, assalamualaikum, itu kan ilmu, ada berjalan. Ini contoh saja, karena kalau kita bicara ada berjalan itu panjang lebar, 2 jam nggak selesai ya, hanya bicarakan ada berjalan. Ini contoh. Kemudian yang kedua, tadi beliau mengatakan masya bi'ilmin. Yang kedua beliau mengatakan wa in qa'ada bi'ilmin. Ketika duduk pun duduk dengan ilmu. Ketika duduk dengan ilmu. Duduk dengan ilmu bagaimana? Yang pertama adalah kita harus memperhatikan dengan siapa kita duduk. Orang yang duduk dengan ilmu maka dia milih, dia selektif, harus milih-milih dengan siapa dia duduk. Dan ini juga diatur di dalam Al-Quran. Ini luar biasa ya, agama kita, agama Islam, agama yang begitu sempurna, yang mengajarkan kepada kita kebaikan dalam segala hal. Bahkan dalam masalah duduk, orang siapapun bisa duduk kan, asal gerak duduk pun ada aturannya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an? Dalam surat Al-An'am ayat 68. Ingat-ingat Al-An'am ayat 68. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumil zalimin." Wala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumil zalimin. Janganlah kamu duduk. Wala taq'ud, jangan duduk. Jangan dititik ya sampai sini. Wala taq'ud, nanti jangan duduk. Masa duduk nggak boleh. Lanjutkan, wala taq'ud ba'da dzikra, setelah kamu diperingatkan, setelah kamu dinasehati, diingatkan, ditegur, maka jangan lagi-lagi kamu duduk bersama orang-orang yang zalim. Jangan duduk bersama orang yang zalim. Ini adab apa? Duduk dengan ilmu. Orang yang zalim itu siapa? Ya orang kafir misalnya. Orang yang zalim, orang yang melakukan kesyirikan. Termasuk orang yang berbuat maksiat. Orang yang berbuat maksiat maka jangan ikut duduk bersama dengan mereka. Apalagi majelis, bukan majelis ilmu, majelis ghibah. Ya, pakaiannya tuh santri, pakai koko, pakai sarung, pakai songkok, tapi yang diobrolkan adalah kehormatan orang lain. Yang diobrolkan adalah si fulan, si A, si B, C. Ya ini yang mungkin sering atau sulit untuk dihindari. Bukan berarti nggak bisa dihindari. Kenapa kita nggak boleh duduk-duduk bersama dengan mereka? Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzan mithluhum." Dan telah diturunkan kepada kalian di dalam Alkitab, di dalam Al-Quran, bahwasanya apabila kalian mendengar ada orang yang kufur, ingkar terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, atau orang-orang yang bercanda bersenda-gurau dengan ayat-ayat Allah, bercanda bersenda-gurau dengan syariat Islam, kata Allah Subhanahu wa taala, fala taq'udu ma'ahum, jangan duduk bersama mereka. Kalau kamu duduk bersama mereka, innakum idzan mithluhum, maka kamu sama seperti mereka. Kamu nggak ngerokok, tapi ikut duduk-duduk bareng, ngobrol bersenda-gurau, bersenang ria dengan teman-teman lain yang rokok. Ya sama saja, antum sama seperti mereka. Walaupun antum nggak merokok secara aktif,
ruginya dunia akhirat, akhiratnya rugi antum sama dengan mereka. Karena apa? Meridhai perbuatan mereka kan ya. Antum ikut ngobrol senang dan tidak memberi nasihat, sama saja mendukung perbuatan mereka. Yang kedua, rugi dunia, antum juga kena penyakitnya. Dengan tetap menghirup asap, ya enggak? Walaupun enggak merokok, tetap terkena asapnya, dan itu katanya lebih berbahaya. Maka jangan duduk-duduk bersama dengan mereka. Antum nggak minum, ikut duduk bareng. Antum nggak megang gitar, tapi ikut duduk-duduk bareng. Oh, saya cuma ngobrol, saya nggak ikut nyanyi, saya nggak ikut gitaran. Ya ikut duduk di situ bersama mereka, ya sama saja. Innakum idzan mithluhum. Ini contoh duduk dengan ilmu. Paham nggak? Paham nggak ini? Enggak. Ya contoh yang lain satu lagi. Sudah hampir jam 8 ini. Contoh satu lagi, misalnya duduk dengan ilmu. Bagaimana contohnya? Yang juga diatur dalam Al-Quran. Contohnya itu nggak ngadi-ngadi, nggak ngada-ngada. Kita contohnya ambil dari Al-Quran, karena memang Al-Quran kitab yang sempurna, mengajarkan kepada kita segala hal. Nah kalau ini dari hadis, tadi dari Al-Quran, sekarang dari hadis. Nabi SAW bersabda, la yuqimur rajulu ar-rajula fi majlisihi thumma yajlisu fihi. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Tidak boleh seorang laki-laki atau seseorang membangunkan temannya yang sedang duduk, kemudian dia duduk di tempat itu. Temannya suruh minggir, pindah, kemudian dia pindah, kamu duduk di tempatnya. Ini biasanya siapa? Nah, pentolan biasanya ya, preman kelas. Ini umum di mana saja, tidak hanya ketika khutbah Jumat, ketika majelis ilmu juga sama, atau ketika duduk di kelas juga sama. Mentang-mentang biasanya atau dia badannya besar, dia milih bangku yang dia sukai. Mikir, tempat saya, pindah. Duduk situ, temannya suruh pindah. Nggak boleh. Ini zalim. Apa ruginya orang yang pindah? Apa ruginya orang yang pindah? Nggak diminta uangnya kan ya, nggak dipukul. Rugi nggak? Nggak rugi, tapi ini menyakiti apa? Perasaan. Satu, dia sombong, yang kedua dia menyakiti perasaan temannya. Lihat, Rasul SAW memberikan contoh kepada kita hal yang kecil. Contoh mendolimi orang lain dengan sesuatu yang mungkin dianggap biasa saja. Kita nggak ngambil uangnya, kita nggak mukul dia, cuma nyuruh pindah, atau sama-sama di kursi. Kita nggak nyuruh dia duduk di bawah, kan ya? Ini kan ibaratnya hal yang dianggap kadang-kadang dianggap sebagai hal yang biasa. Hal yang biasa yang kecil saja tidak boleh, apalagi kita mendolimi, mengambil hak orang lain yang besar. Lagi makan enak-enak nasi goreng langsung disaut ayamnya. Lagi makan ayam biasanya kulitnya terakhir disisihkan, temennya datang langsung disaut kulitnya. Cuma kulit kok, kulit banget. Nah lihat, dia kulit itu yang paling berharga bagi dia, makanya dia simpan. Jadi ini contoh ya, contoh duduk dengan ilmu. Contoh yang lain ini juga sekaligus untuk mengingatkan teman-teman yang ada di gedung B ya. Nabi SAW bersabda apa? Wa iyyakum wal julus bituruqat. Dalam hadis yang lain, iyyakum wal julus ala at-turuqat. Jangan duduk-duduk di pinggir jalan. Jangan duduk-duduk di pinggir jalan. Sana kan itu ada pagernya ya. Enak sekali memang kalau dari atas, antum dari kelas itu memang pas untuk duduk karena tingginya sepinggang. Tapi kalau yang dari jalan itu antum seperti duduk di atas kepalanya.
Nah ini tidak sopan, tidak etis dan lain sebagainya. Makanya dilarang oleh Nabi SAW, jangan duduk di pinggir jalan. Hindari mengganggu orang yang berjalan, membuat orang lain tidak nyaman. Walaupun tidak mengganggu, antum diam saja. Apalagi kalau ada yang meludah ke jalan ya, antum nggak ngapa-ngapain saja sudah mengganggu. Merasa orang lain tidak nyaman, itu sudah dilarang, apalagi melakukan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kembali lagi ke awal bahwa di antara akhlak seorang santri adalah melakukan segala aktivitasnya harus dibangun dengan ilmu. Maka mulai sekarang kita perbaiki tingkah laku kita, tutur kata kita. Kita nggak membicarakan kalimat-kalimat kotor, apalagi masalah duduk dan masalah berdiri saja kita harus berhati-hati dengan ilmu, apalagi masalah bicara, masalah ngomong, karena lisan itu yang paling cepat kepleset, karena namanya juga daging tak bertulang. Kalau kaki nggak bisa asal gerak, harus sesuai persendian. Lisan, lidah, kanan kiri atas bawah, miring kanan miring kiri, mudah sekali untuk tergelincir. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, terutama untuk saya pribadi, mengingat kepada nasihat yang tadi disampaikan oleh salah seorang saudara kita sesama muslim saling menasihati supaya kita lebih memperbaiki lagi tingkah laku kita yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, akhlak yang islami dari tutur kata, perilaku dan lain sebagainya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. New MWI Channel, saluran dakwah dan tilawah untuk Anda.